ada yang belum datang? Andini nggak hadir, Bu. Oh, Andini belum hadir. Kenapa Andini belum hadir? Ada kegiatan. Oh, oke, baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Ibu. Oke, silakan ya pimpin kita dalam doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama percayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, amin. Baik. Nah, sekarang kepada anak-anak, ibu meminta coba lihat sekeliling kalian apakah masih ada sampah, apakah bukunya belum dikeluarkan, belum dibuka. Coba persiapkan dulu dirinya. Oke, sudah semuanya? Sudah, Bu. Oke, baik. Pada hari ini kita bakal belajar tentang teori asam basa. Sebelum kita belajar tentang teori asam basa, ibu tadi waktu pertama kali masuk dalam kelas melihat kok pada lemes-lemes. Tadi kan begadang ya? Begadang. Lagi banyak tugas ya. Oke lah. Untuk memacu semangat kita pada pagi hari ini, maka silakan berdiri semuanya. Kita melakukan exercise. Nah, ibu kasih dulu instruksi yang pertama ya. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Tepuk fokus, semangat, melihat, mendengar, fokus. Oke, sudah bisa? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, udah semangat semuanya? Oke, silakan duduk kembali. Sebelumnya, ibu mau jelaskan dulu. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Reaksi redoks, ya kan? Reaksi kimia. Nah, di mana tentang reaksi redoks itu bagaimana di reaksi kimia sebelum dia bereaksi dan sesudah dia bereaksi harus imbang. Misalnya nih, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita melihat ada teman kita yang kekurangan, maka kita harus memberikan apa yang berlebih dalam diri kita kan, supaya hidup kita bisa stabil, seimbang dan jadi berkat bagi orang lain. Nah, begitu juga tentang asam basa ini. Bila kita suatu asam itu berlebih, maka ada yang harus menetralkannya. Begitu juga dengan asam dan basa. Pada gambar ini, coba apa yang tampil dalam gambar ini? Jeruk. Oke, di sebelahnya apa? Sabun. Oke, nah jeruk sama sabun seringnya kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita mandi, sering menggunakan sabun atau kita sangat suka memakan jeruk. Nah, ketika kamu makan jeruk, apa sih rasanya? Manis. Ada yang manis, ada yang asam. Oke, nah kalau pernah nggak sih waktu kalian mandi itu nggak sengaja tertelan? Maksudnya terancam rasa sabunnya. Oke, apa sih rasanya itu? Pahit ya. Oke, nah sebenarnya konsep asam basa itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya seperti sabun tadi, kan sifat dari si basa itu kan pahit. Itulah kenapa si sabun itu pahit, karena dia memiliki sifat dari si basa. Oke, kemudian kalau kamu lagi pakai sabun, apa yang kamu rasakan? Iya, licin. Nah, licin itu juga termasuk sifat dari si basa. Oke, kemudian si jeruk itu tadi termasuk dalam asam. Oleh karena itu, ada banyak konsep asam dan basa di dalam kehidupan kita sehari-hari yang bisa kita aplikasikan. Kenapa kita bakal belajar asam dan basa ini? Supaya misalnya nih kita memiliki suatu keadaan kelebihan asam, atau kita terkadang ada penyakit yang asamnya berlebih, kita bisa menetralkannya. Begitu juga makanya kita bakal belajar tentang teori asam dan basa ini. Nah, sebelum kita masuk pada materinya, kita bakal melihat dulu tujuan pembelajaran. Yang pertama itu, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik harus mampu menjelaskan definisi asam basa dengan baik. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu membedakan konsep asam dan basa, teori Arrhenius, teori Bronsted-Lowry, dan teori Lewis-Wiener. Oke, kita lanjut. Masuk pada suatu, ini ada masalah. Coba yang kalian lihat. Ini apa? Sakit perut. Iya, sakit perut. Tapi sakit mah. Pernah nggak di sini ada yang pernah merasakan sakit mah? Ada, Bu. Ada, pernah? Citra pernah
sakit mah? Pernah Bu. Apa yang kamu rasakan? Sakit. Sakit. Terus apa lagi? Ada yang bisa jawab? Pengen muntah. Iya, pengen muntah. Nah, kira-kira kamu pikirkan kenapa kita bisa mau muntah ya ketika mah itu datang? Ada nggak yang bisa jawab? Naik asam lambung. Iya, naik asam lambung. Nah, naik asam lambung yang di dalam tubuh kita itu sebenarnya kan senyawa kimia juga yang di dalam itu, yaitu senyawa dari si KCS. Iya, betul. Nah, ketika kamu Citra, kamu kalau lagi sakit mah apa yang kamu lakukan? Makan obat. Iya, kamu bakal minum obat. Nah, ibu bakal meminta kalian coba pikirkan, kenapa sih ketika kita mah kemudian kita minum obat, kenapa bisa kita sembuh? Oke, silakan nanti dipelajari ya. Oke, ada apa? Besi yang berkarat. Iya, besi berkarat. Ini Andi ini memiliki pagar rumah yang terbuat dari besi. Besi itu kan senyawanya Fe. Kemudian setelah beberapa bulan musim hujan, karena musim hujan terus menerus, maka ia memperhatikan bagian bawah dan atasnya itu berwarna coklat kemerahan. Nah, kemudian permukaannya menjadi kasar. Oke, nah sekarang ibu meminta nanti kalian memikirkan mengapa rumah dari pagar Kak Andi itu bisa menjadi seperti gambar seperti ini. Kita coba ini apa? Asap pabrik. Iya, asap pabrik ya. Pabrik itu kan banyak juga di Medan kan. Nah, asap pabrik ini ternyata kan kalau kita lihat di sebuah kota industri bernama Mekarjaya itu terdapat banyak pabrik sehingga banyak produksi dari limbah pabriknya dari fosil seperti batu bara dan minyak bumi. Nah, asap dari gas-gas yang berbahaya tersebut seperti belerang dan nitrogen itu kemudian melepas di udara menjadi suatu polusi. Nah, beberapa bulan kemudian warga di sana itu mengeluhkan lingkungannya jadi kotor, kemudian tanaman itu tidak bisa tumbuh secara efektif. Nah, ibu meminta kalian memikirkan kenapa itu bisa terjadi. Kita akan bakal belajar tentang 3 teori Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan teori Lewis. Di mana yang pertama itu teori Arrhenius itu asalnya itu menghasilkan apa? H+. Iya, H+. Dan basanya itu menghasilkan OH-. Nah, sedangkan teori Bronsted itu apa? Asalnya sebagai donor proton dan basanya sebagai elektron. Oke, kemudian yang teori Lewis coba baca bersama-sama. Asam dengan pasangan elektron, asam menyebabkan pasangan elektron. Ibu bakal membagikan kepada kalian KBD, di mana langsung saja ibu bagikan kelompoknya ya. Citra dengan Edwin, Cintawi dengan Emi, dan selanjutnya Deka dengan Denada. Oke. Nah, silahkan diisi identitasnya dan kemudian kalian menjawab setiap pertanyaan dari masalah yang ibu terangkan tadi. Kalau masih ada yang merasa kesulitan, ini ada bahan ajar ya, bisa langsung di-scan-kan saja. Semudah juga mulai. Bu, Ya, ini PSU-nya dari 3 masalahnya itu atau masalah dari itu 3 masalah. Baru nanti kan ini ada 3 masalah buat boleh. Yang mana nah masalah yang berapa? yang teorinya.
Sudah? Ada yang selesai? Besinya kan bagaimana nanti? Udah bisa nggak sama-sama ya kayak kalau bisa dipakai itu akan bikin iya selesai. Oke. Nah, yang lain sudah pada selesai? Oke, yang sudah selesai aja silahkan.
kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Yaitu masalah satu, untuk pendapat kami tentang masalah ini adalah yang kami rasakan, yang biasanya kami rasakan pada saat mengalami sakit mah, kami merasa mual dan asam pada mulut dan juga sakit perut. Kemudian penyebabnya itu adalah jumlah gas atau asam sel di lambung itu berlebih. Kemudian bagaimana cara menyebabkannya, yaitu diberikan dengan meminum obat mah seperti antasida yang mengandung MgOH 2 kali, yaitu untuk kandungan OH yang akan menetralkannya. Kemudian dari rumusan masalah satu ini, pertanyaan yang muncul yang kami buat yaitu kenapa diberikan obat dapat menyembuhkan kondisi seorang yang sedang sakit mah. Kemudian untuk solusinya diberikan obat mah berupa antasida yang mengandung MgOH 2 kali, yaitu ada kandungan OH- yang akan menetralkan. Kemudian untuk masalah 2 akan dijelaskan oleh Citra sendiri. Kemudian yang kedua adalah permasalahannya yaitu pada besi berkarat pada pagar pengapaan yang tadi yang telah dijelaskan. Jadi kenapa korosi tersebut pada besi dapat terjadi? Karena terkena air dan oksigen yang mengalami, dan besi mengalami penyerapan. Dan solusinya bagaimana cara menanganinya agar besi tidak mengalami korosi, yaitu dicat agar melindungi besi dari perkaratan. Begitu juga dengan untuk rumusan masalahnya tadi, kenapa pengecatan pagar dapat mengalami perkaratan pada besi. Solusinya, dicat dapat memperhambat reaksi antara hidrogen dan oksigen dalam besi. Kemudian yang ketiga ada masalah yang ketiga, yaitu polusi udara. Saat ini yang dikatakan dengan atau sering dikatakan dengan hujan asam. Jadi permasalahannya adalah polusi udara dari pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan gas SO2 dan NO2 yang bereaksi dengan air di atmosfer yang membentuk hujan asam. Dan pertanyaannya yang tadi melintas yaitu apa yang menyebabkan air hujan menjadi asam. Kemudian solusinya, yang menyebabkan air hujan menjadi asam karena gas SO2 dan NO2 melepaskan H positif ke lingkungan. Kemudian yang selanjutnya persamaan reaksi yang bisa dituliskan dari hujan asam. Kemudian yang selanjutnya, setelah mengalami krisis tadi konsep asam basa, maka yang dapat kami simpulkan bahwa ciri-ciri asam yaitu memiliki pH kurang dari 7. Kemudian asam juga dapat bersifat korosif atau merusak lingkungan. Kemudian yang ketiga, asam dapat mengubah warna seperti warna besi yang menjadi kecoklatan. Kemudian basa juga bersifat pahit, licin, dan dapat bereaksi dengan air. Mungkin sekian hasil dari presentasi kami. Apabila teman-teman memberikan saran atau pendapat, kami persilakan. Kepada ini kami persilakan mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Saya ini dari kelompok 2 yang bertanya. Nah, kan kita ini mempelajari tentang 3 teori asam basa. Nah, berarti dari ketiga masalah tersebut, permasalahan yang mana itu merupakan teori Arrhenius, Bronsted Law, dan teori Lewis. Saya kembalikan. Terima kasih. Oke, kepada Nada kami persilakan pertanyaan. Ya, kasih Erwin. Jadi saya ingin bertanya. Jadi kan saya menuliskan reaksinya.
Nah, itu tulisannya satu. Berarti itu untuk permasalahan satu ya, untuk permasalahan satu. Iya, masih permasalahan yang pertama. Itu karena menurut saya itu kan termasuk prosesi pengasaman dari urin asamnya itu kan ada tes SO2 sampai NO2. Jadi itu termasuk masalah tiga. Masalah tiga. Iya, maaf ini sudah. Oke, pada Deka sampai silakan. Oke, itu sebenarnya pada nomor satu pertanyaan saya, mengapa asam itu bisa muncul dari kepala? Terima kasih. Oke. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Kemitio. Dari dari teori yang sudah kita pelajari tadi kan ada 3, yaitu Arrhenius, Brotzelot, dan juga Lewis. Jadi di sini kami menyimpulkan bahwa dari penyelidikan kelompok kami mendapat dari teori Arrhenius itu langsung menghasilkan H+, Imbasan menghasilkan OH-. Permasalahan maksudnya kan ada 3 permasalahan. Jadi masalah satu itu termasuk yang Bronsted kah, Lewis kah, Arrhenius, atau yang ketiga masalah itu ternyata cuma Arrhenius aja itu maksudnya tadi. Oke. Oke, silakan dilanjut pertanyaan selanjutnya. Silakan dijawab pertanyaan. Untuk menjawab pertanyaan dari Denada, dari masalah 1 dan 2 kami belum mencari jawaban untuk reaksi. Mungkin bisa kita diskusikan setelah pelajaran ini selesai. Ada nggak yang menemukan persamaan kimia dari 3 masalah tersebut yang berbeda dari teman-temannya? Persamaan tiganya sama, Bu. Iya. Kemudian Persamaan satunya satunya ada. Oke, kelompok 3 udah selesai. Udah. Oke. Ini di sini kelompok 1 cuma membuat 1 persamaan kimia dari 1 masalah. Coba kelompok 3 buat mana persamaan kimianya. Silakan. apa ya, Bu? Iya, nggak apa-apa. MGCL 2 ya, bukan 2 MGCL ya, MGCL 2-duanya iya dapat MGO, iya 2 MG, 2 di depan MG juga dihapus. Enggak, 2 MG ini hapus yang MG 2. Oke. Ya. Nah, kepada Ananda Denada bisa menjelaskan dari persamaan reaksi kimia itu menurut teori apa berarti? Bisa? Belum bisa, Bu.
Oke, baik. Kepada yang lain, apakah persamaan kimianya itu sama? Sama. Bu. Ada nggak yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa menjelaskan? Cuma jawab aja ya Bu, tapi kalau salah nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa. Coba jawab. Kalau yang pertama itu kami simpulkan dari teori Arrhenius Ibu. Oke. Coba ini jelaskan biar teman-temannya tahu bagaimana proses reaksi kimia itu bisa kita katakan sebagai teori Arrhenius. Jadi kan, Ayo, silakan ditunjuk. bicara aja. Nah, kan tadi di sini ada reaksinya HCl ditambah MgOH2 kali ini setelah diserahkan jadi 2HCl ditambah MgOH2 kali menghasilkan MgCl2 tambah 2H2O. Mengapa akan simpulkan itu menggunakan teori Arrhenius? Karena sesuai dengan pengertiannya bahwasannya di Arrhenius itu ada menghasilkan ion H+ dan OH negatif. Jadi nanti di sini si ini dan jadi plus dan di sini OH-nya orangin gitu. Udah seperti orang kita lampunya dari kamu. Oke, nah berarti yang menjadi asam siapa? Oke, jadi katanya oke, nggak ada kebingungan ya di masalah yang pertama. Oke, masalah 1 sudah tertuntaskan bahwa itu adalah teori Arrhenius. Oke, masuk yang kedua. Ada yang bisa menjelaskan? Silakan kepada Edi. Terima kasih Bu. Ya, berikan tepuk tangan dulu kepada Edi. Oke, yang permasalahan yang kedua, ada yang bisa menjelaskan? Yang tentang besi, pagar besi yang apa tadi? Ya. Ada yang bisa menjelaskan? Tapi bisa? Oke. Kelompok 1 bisa menjelaskan? Kata Citra itu dari teori Lewis, Bu. Cuma kami masih belum bisa menjelaskan secara lengkap kenapa itu jadi teori Lewis. Oke, baik. Untuk yang permasalahan 2, coba dijelaskan ya. Kepada kelompok 1 silakan duduk kembali. Berikan dulu. Oke, nah di bagian yang kedua tadi itu tentang pagar besi yang berkarat. Oke, nah tentang pagar besi yang berkarat tadi di rumah Pak Andi itu pagar rumahnya sudah mengalami perkaratan. Nah, bentar ya, Ibu tulis dulu ini tadi. Ini teori Arrhenius. Nah, ada 2 masalah lagi yang belum kita tahu sesuai dengan teori apa itu. Nah, kita tahu kalau si besi tadi dia kan senyawa Fe. Fe kan? Nah, kemudian dia kenapa bisa mengalami perkaratan tadi? Karena dipengaruhi oleh senyawa apa? Oksigen, air, ya, oksigen sama air. Nah, di sini kan kita cuman membedakan di mana yang sesuai dengan teori Bronsted-Lowry, di mana teori Lewis, di mana teori teori Arrhenius. Nah, dari sini besi, oksigen ditambah air menghasilkan 4Fe OH3. Nah, dari sini kan bisa kita lihat apa konsep dari teori yang Bronsted-Lowry dan teori Lewis. Kalau teori Bronsted-Lowry mengatakan bahwa apa? Asam sebagai donor proton dan basa sebagai akseptor proton. Kemudian di teori Lewis, asam menerima pasangan elektron dan basa menyumbangkan pasangan elektron. Nah, bila kita lihat pada suatu persamaan reaksi kimia ini, si Fe ini bersifat asam. Kenapa? Dia menerima pasangan elektron.
lihat dari sini, sesuai dengan teori Lewis bahwa asam itu menerima pasangan elektron dan si basa itu menyumbangkan pasangan elektron. Nah, dari persamaan reaksi kimia ini, besi, oksigen, dan air, yang menjadi asamnya adalah besi, kemudian yang menjadi basanya itu adalah yang menjadi asam itu adalah besi, dan yang menjadi basanya itu adalah air. Oke, nah kemudian yang ketiga tadi itu reaksi apa? Berarti kalau ini teori Lewis, berarti yang ketiga itu teori Bronsted-Lowry mengatakan apa? Asam sebagai donor proton, basa sebagai akseptor proton. Oke, nah kemudian kan ini tadi ada dua senyawa kimia yang dihasilkan ketika polusi udara itu, di mana belerang sama Hidrogen. Oke, nah ini kenapa bisa kita lihat bahwa ini menjadi teori Bronsted-Lowry nanti? Ini kan dia SO2 ditambah H2O menghasilkan H2SO3. Nah, kalau kita buat ke sini nih, yang H2SO3 ini terjadi reaksi bolak-balik itulah kenapa ini si HSO3 ini menjadi asam. Karena sesuai dengan teori Bronsted-Lowry itu asam sebagai donor proton. Nah, kemudian yang bagian yang selanjutnya itu NO2. NO2 di sini setelah dia menghasilkan HNO3, maka HNO3 ini bila kita pecah lagi, maka dia menjadi H+ ditambah dengan Nah, berarti di sini H+-nya itu menyumbangkan proton sesuai dengan konsep dari teori dari si Bronsted-Lowry. Oke, kira-kira di sini ada yang merasa kebingungan nggak? Oke, silakan ini. Tadi kan yang itu Bu, yang si H2SO3 tuh kan dipecah jadi di sini jadi HSO3. Yang mana? Yang kedua Bu. Yang ini. Ya, Yang ini. nah. Ya. Itu hilang mana Bu? Minusnya kemana Bu? Oh iya. Bukan Ibu bilang tadi ya. Nah, ini kan dia kan H2SO3 kemudian terjadi reaksi bolak-balik, kemudian dia kan berarti H+ ditambah HSO3 min. Nah, di sini muatannya itu adalah min. Kemudian HSO3 ini terjadi reaksi bolak-balik lagi, maka si H ini menyumbangkan proton. Karena dia menyumbangkan, maka dia disebut dengan asam. Ya, Oke, baik. Nah, kini kita sampai pada kesimpulan. Di sini ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Oke, silakan kepada Deka. Jadi Bu, untuk kesimpulannya pertama ada dari asam itu ada 3 teori Arrhenius, Bronsted-Lowry sama Lewis. Nah, kalau Arrhenius itu asamnya itu dia melepas H+, lalu basanya itu melepas OH-. Kalau Bronsted-Lowry dia itu basanya mendonor proton atau H+, kalau yang basanya itu dia menerima protonnya. Kalau Lewis asamnya itu dia menerima elektron, basanya iya, asam donor elektron, basa akseptor. Oke, ada yang bisa menambahkan? Ada yang mau menambahkan lagi? Oke, silakan Dinda. Jadi kalau untuk masalah satu itu Bu, dia termasuk teori Arrhenius.
kalau masalah 2 termasuk real life sama masalah 3 termasuk proses teori. Oke, baik, terima kasih. Nah, kita selanjutnya untuk menguji kemampuan kalian, kita kerjakan kuis sebentar saja. Ibu kasih waktunya 1 menit aja ya. Sudah Bu. Oke, Kami kayaknya sudah Bu. ya. Nah, ini oh iya. Baik. Oke, nah silakan di scan, ini adalah tugas di rumah, silakan dikerjakan dan akan diserahkan di pertemuan berikutnya. Sudah semuanya? Sudah Bu. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita cek dulu lingkungan belajar kita apakah masih ada sampah atau berantakan. Oke, sudah. Oke, sudah selesai ya. Oke, udah dibereskan semua bukunya. Sudah Bu. Oke, sekarang sebelum kita berpisah berpulang ke tempat kita masing-masing, ada baiknya kita berdoa. Siapa yang mau memimpin kita dalam doa? Oke, silakan kepada Denada pimpin kita dalam doa. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa menyerahkan pada pekerjaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan minggu depan kita akan membahas tentang pH. Oke. Jangan lupa dipersiapkan dirinya.